Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga terlibat dalam gratifikasi dana pokir, Kejati NTB kembali menetapkan seorang legislator Udayana sebagai tersangka yang ketiga. Berniat hendak menolong seorang siswi di Lombok Barat malah menjadi korban perampasan sepeda motor. Antisipasi dampak cuaca, jadwal penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat diperketat. Otoritas Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat memperketat jadwal penyeberangan kapal dari Pelabuhan Lembar menuju Padang Bayi dan Pulau Jawa memasuki musim cuaca buruk. Pengetatan itu dilakukan untuk memastikan kenyamanan penumpang dan mengurangi resiko kecelakaan laut. Pengaturan jadwal keberangkatan kapal dilakukan dengan terus memantau prediksi cuaca dari BMKG daerah. Meski terjadi penyesuaian pelayanan kapal penyeberangan, namun ASDP tetap mengoperasikan 17 kapal per hari. Operasional kapal akan ditunda atau disesuaikan kembali saat terjadi gelombang tinggi atau cuaca buruk di perairan. Kami tidak memasakkan. Nah, untuk mengantisipasi kondisi cuaca, kami selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dan kerjasama juga dengan stakeholder terkait. Nah, terkait dengan kondisi cuaca akhir-akhir ini, alhamdulillah kami masih normal ya. Artinya kami melakukan pelayanan seperti biasa, tapi tetap kami lakukan monitoring ya terhadap kondisi cuaca. Apabila ada kondisi cuaca yang ekstrim atau terpaksa tidak bisa berangkat, kami akan lakukan penundaan pelayanan sementara. Memasuki musim libur akhir tahun, jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Pelabuhan Lembar diprediksi akan terus meningkat dari rata-rata 1.400 orang menjadi 2.000 orang per harinya. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi peningkatan produksi sampah rumah tangga di sejumlah wilayah sejak beberapa bulan lalu. Petugas mencatat peningkatan jumlah hingga mencapai 8 ton per hari dari jumlah rata-rata hanya 80 ton saja per harinya. Selain didominasi sampah rumah tangga, volume sampah juga berasal dari limbah sejumlah dapur makan bergizi gratis yang beroperasi sejak pertengahan tahun lalu. Pemda mengajak pengelola dapur MBG agar melibatkan warga untuk mengolah sampah agar lebih bermanfaat. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah menjadi kompos. Kita serahkan dulu pada mereka, mau kerjasama dengan kita boleh, mau dengan bank sampah juga boleh, dengan bank sampah ini juga ada yang berusaha usaha mahasiswa itu kan. Tapi kita tidak, nanti kalau kita mau paksa dulu seolah-olah LH memaksa kita, jadi kita serahkan kalau mereka. Pemda berharap pemerintah desa dapat menjalin kemitraan dengan pengelola dapur MBG agar produksi sampah dapat diolah secara mandiri, sehingga tidak menambah kuota sampah yang harus dibuang ke TPA setiap harinya. Manul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama 15 Mataram antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Mataram pada Selasa pagi. Pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan gigi, mata, telinga, pengecekan tinggi badan, berat badan, serta tes darah. Selain memastikan kesehatan para siswa, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk mendeteksi penyakit secara dini.
Bagi siswa yang ditemukan sakit, petugas akan merujuk mereka ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Petugas menargetkan pemeriksaan kesehatan bagi 160.000 siswa di seluruh kecamatan di Kota Mataram. 1 tahun, karena kan CKG ini minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ya sama dengan orang ulang tahun itu kan sekali dalam setahun. Begitu juga dengan anak-anak siswa ini minimal 1 kali setahun dia dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya target kita sejumlah 160.000 siswa di Kota Mataram, kan tidak mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan dalam waktu cepat ya. Sehingga kita mempunyai strategi untuk penjadwalan terhadap sekolah-sekolah ini. Pemeriksaan kesehatan gratis akan digelar secara maraton di seluruh sekolah di Kota Mataram dengan melibatkan puluhan petugas medis dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe YouTube channel Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Listia Widya berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sebelum